Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masih dengan Pak Nugroho. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi sandang, pembelajaran yang kedua. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia dengan KD 3.6, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Kemudian materi PJOK dengan KD 3.7, memahami prosedur gerak dasar mengambang, water treatment, dan meluncur di air serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Selanjutnya materi PPKN dengan KD 3.3, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Materi Bahasa Indonesia, bacalah dengan nyaring. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Cara mengolah pakaian menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Selanjutnya, setelah kamu membaca teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti, berlatih yaitu menggarisbawahi kalimat pertama pada setiap paragraf. Mari kita cari kalimat pertama pada setiap paragraf. Kalimat pertama pada paragraf yang pertama, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Paragraf yang kedua, kalimat pertamanya, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Kalimat pertama pada paragraf ketiga yaitu, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Paragraf yang keempat, kalimat pertamanya, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Yang terakhir, kalimat pertama pada paragraf yang kelima, pembuatan pakaian berkembang dengan pesat. Materi selanjutnya adalah PPKN. Ayo kita mengamati jenis pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian. Dimulai dari petani bunga kapas. Petani bunga kapas menghasilkan kapas, kemudian kapas dipintal oleh pemintal kapas. Pekerjaannya adalah memintal kapas untuk menjadi benang. Setelah menjadi benang, benang tadi diberikan kepada penenun atau yang mempunyai pekerjaan menenun kain. Setelah kain ditenun dan kain itu jadi, maka kain siap dibuat menjadi pola oleh si pembuat pola atau pekerjaannya membuat pola. Setelah pola jadi, kemudian diserahkan kepada penjahit baju. Penjahit baju kemudian menjahit baju sehingga baju siap untuk digunakan. Setelah kamu mengamati jenis pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian pada gambar tadi,
Selanjutnya, tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Nomor 1 sudah tertulis di situ petani kapas. Tugas yang dilakukan adalah menanam kapas. Sekarang kita isikan pada kolom selanjutnya. Nomor 2, pemintal. Tugas yang dilakukan yaitu memintal benang. Kemudian yang nomor 3, pekerjaan penenun. Tugas yang dilakukan adalah menenun kain. Kemudian nomor 4 adalah pembuat pola. Tugas yang dilakukan adalah membuat pola. Yang terakhir kelima yaitu pekerjaannya adalah penjahit. Tugas yang dilakukan adalah menjahit baju. Materi selanjutnya adalah PJOK. Perhatikan gambar yang ada di layar. Nampak Edo sedang belajar meluncur di air. Apa yang dilakukan saat akan meluncur? Yang pertama, berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan harus lurus ke atas. Di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan. Usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Yang keempat, tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. Yang keenam, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Biarkan sampai ia berhenti melaju. Berenang adalah kegiatan yang menyenangkan. Berenang membuat badan sehat. Kenakanlah pakaian renangmu. Ayo kita belajar berenang. Adapun petunjuk untuk berenang adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian dengan air, yaitu rendam tubuh sampai leher. Kemudian pelan-pelan basuh dan basahi wajah dengan kedua tangan berulang. Kemudian duduk di bagian dasar kolam dengan kepala di atas permukaan air. Kedua telapak tangan berada di atas kiri dan kanan paha. Lakukan lompatan kecil menggunakan kedua kaki yang rapat. Lakukan berulang-ulang. Yang kedua, berjalan di dalam air. Kaki dengan lutut ditekuk dan lengan diayun di dalam air. Lakukan ke arah ke depan secara berulang-ulang. Berjalan biasa ke depan dan ke belakang, lakukan berulang-ulang dengan berpasangan. Selanjutnya, berjalan dengan langkah panjang dan pendek ke depan dan ke belakang, lakukan sendiri secara berulang-ulang. Kemudian berjalan ke depan dengan gerakan kaki menendang, lakukan berulang-ulang. Selanjutnya, yang ketiga, latihan bernapas. Yang pertama, masukkan badan ke dalam air, dagu berada di bawah permukaan air, tiup udara dengan mulut sehingga ada seperti riakan di air hasil tiupan. Kemudian berdirilah dan hirup udara sedalam-dalamnya, lalu masukkan wajah ke bawah permukaan air, tiupkan udara di dalam air dengan membuka mulut setengah, lakukan berulang kali. Selanjutnya, lakukan gerakan bernapas naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air sebanyak 5-10 kali dengan mata setengah dibuka. Kemudian tarik napas dalam-dalam, selanjutnya dihembuskan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit sambil menyelam selama 5 detik. Yang keempat, lakukan gerakan meluncur. Badan berdiri tegak di tepi kolam.
Kedua tangan lurus dirapatkan ke atas. Bungkukkan badan ke depan sampai dada mengenai permukaan air. Tolakkan satu kaki ke dinding tembok kolam renang. Jaga sikap meluncur sampai berhenti. Ulangi latihan ini 8 kali. Lakukan terus-menerus sampai lancar dan mahir. Pada saat tubuh meluncur, tubuh akan seimbang saat berada pada satu garis lurus. Berlatihlah dengan tekun dan penuh semangat. Selain beberapa hal petunjuk tadi, jika kamu memang belum mahir, sebaiknya didampingi pelatih atau yang lebih mahir supaya dapat menjaga keselamatan diri dan orang lain. Demikian anak-anak pelajaran kali ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran yang akan datang. Pak Nugroho akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.